Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Surakarta, amat percaya bahwa hutan Jati Donoloyo merupakan suatu kawasan rimba yang angker dan misterius. Hutan yang terletak di sebelah timur Kabupaten Wonogiri ini memang masih dikeramatkan oleh masyarakat sekitarnya, bahkan termasuk oleh pihak Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Ketika terjadi kebakaran hebat yang melalap Keraton Kasunanan Surakarta di tahun 80-an, untuk merenovasi kembali, Sunan Pakubuwono ke-12 menyuruh abdi dalamnya untuk mengambil kayu jati di hutan Donoloyo. Memang di hutan ini masih banyak tumbuh kayu jati yang besar-besar ukurannya. Di samping itu, kayu jati Donoloyo dipercaya memiliki aura magis yang setara dengan Keraton Surakarta. Tapi dulu saya tidak pernah mengerti hal itu. Saya baru meyakininya setelah saya mengalami sendiri kejadian aneh ketika bertugas di sana, kata Bidan Hartini saat ditemui di kantornya. Sang bidan memang punya pengalaman gaib berkaitan dengan hutan jati Donoloyo ini. Dia menuturkan bahwa peristiwa aneh tapi nyata itu terjadi di awal tahun 1990. Saat itu Hartini baru saja lulus dari sekolah kebidanan di Solo. Kebetulan dia ditugaskan di puskesmas yang ada di Kecamatan Slogohimo yang letaknya sekitar 10 km dari hutan Donoloyo yang angker itu. Waktu itu, Hartini masih lajang. Mungkin karena itu, oleh kepala puskesmas, dia diberi izin untuk menempati salah satu ruang di puskesmas tersebut sebagai tempat tinggalnya, sekaligus sebagai lokasi praktek di luar jam kerja. Daripada harus pulang pergi dari Solo Slogohimo yang jaraknya hampir 70 km, maka Hartini memilih untuk tinggal di tempat itu. Hanya saja, setiap 2 minggu sekali dia pulang ke rumah orang tuanya. Maklumlah, sebagai anak bungsu, Hartini memang disuruh kakak-kakaknya untuk mengawasi ibunya yang sudah sepuh. Di puskesmas, tugas Hartini adalah seperti bidan pada umumnya. Selain bertugas di bidang medis, dia juga berkewajiban untuk menolong persalinan yang dilakukan di puskesmas itu. Tapi pada saat itu, profesi bidan di desa memang belum begitu populer, karena ibu-ibu lebih suka melahirkan ditolong oleh paraji atau dukun beranak. Meskipun begitu, Hartini berusaha untuk menekuni profesinya dengan sebaik-baiknya. Hampir setiap minggu, 2-3 orang ada yang melakukan persalinan di puskesmas tersebut dan ditolong oleh Bidan Hartini. Karena dia selalu memberikan pelayanan yang baik, makin hari nama Bidan Hartini semakin dikenal oleh masyarakat di sekitar desa Slogohimo. Dalam membantu persalinan, Hartini sendiri tidak pernah memasang tarif kepada para pasiennya. Baginya, melakukan tugas membantu persalinan sama dengan mengabdi bagi kemanusiaan. Maka sekalipun bayarannya kecil, hatinya merasa puas. Apalagi di tahun-tahun tersebut, kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya memang masih sulit. Banyak warga yang kondisi perekonomiannya kurang mampu, sehingga kadangkala ada juga ibu yang melahirkan tidak bisa membayar Hartini dengan uang, melainkan dengan hasil bumi atau buah-buahan. Tapi Hartini tidak mengeluh karenanya. Bahkan ketika di tengah malam dia dimintai tolong untuk membantu persalinan, dengan senang hati dia akan melakukannya. Tentunya dia mengajukan persyaratan, yaitu dia minta agar dijemput dan pulangnya diantarkan kembali ke tempat mondoknya. Hal ini bisa dimengerti, karena dirinya adalah seorang wanita. Apalagi pada saat itu, keadaan wilayah di daerah tempat kerjanya masih sangat gelap. Listrik belum masuk sampai ke desa-desa. Masyarakat rupanya bisa mengerti dengan persyaratan yang diminta Hartini. Karena itu, bila memerlukan bantuannya, maka mereka datang berombongan untuk menjemput dan mengantarkan kembali sang bidan ke pondoknya. Begitulah rutinitas yang dilakoni Hartini sebagai bidan desa. Sampai pada suatu hari, terjadi peristiwa aneh yang tidak pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Saya sudah lupa tanggal, bulan, ataupun tahun kejadian itu, cetus Hartini memulai kisahnya. Kendati demikian, dia masih tetap ingat hari kejadian tersebut adalah hari Minggu malam. Hartini juga ingat persis bagaimana keadaan kala itu. Ya, sore hari itu dia baru saja kembali dari rumah orang tuanya di Solo. Seperti biasa, setiap 2 minggu sekali Hartini pulang ke Solo pada hari Sabtu siang dan pulang kembali ke Slogohimo pada Minggu sorenya. Waktu itu sekitar pukul 10 malam. Seperti biasanya, Hartini baru rebah-rebahan sembari membaca majalah wanita yang dibawanya dari rumah. Dia memang suka membaca apa saja, sebab dia termasuk wanita yang gemar belajar. Baru saja dia terkantuk-kantuk, tiba-tiba didengarnya suara pintu rumah diketuk orang. Hartini mencoba menebak siapa yang datang. Mungkin Pak Sijan, penjaga malam puskesmas, pikirnya. Dia pun beranjak dari tempat tidurnya untuk membukakan pintu. Ternyata dugaannya keliru. Si pengetuk bukan Pak Sijan, melainkan 2 orang lelaki berpakaian seperti layaknya orang desa, mengenakan peci dan berkalung sarung. "Maaf, kami mengganggu Bu Bidan," kata salah seorang lelaki tersebut sambil mengangguk sopan.
Hartini mencoba meneliti wajah kedua orang tua itu. Tapi kelihatannya dia belum pernah mengenal mereka. Tidak apa-apa, Pak. Memangnya ada apa ya, Pak? Hartini balik bertanya seraya melempar senyum. Anu Bu Bidan, saya mau minta tolong. Istri saya mau melahirkan. Dia sangat membutuhkan bantuan Ibu Bidan, jawab lelaki berkalung sarung itu. Oh ya? Apakah istri Bapak sudah dibawa ke sini? Tanya Hartini sebab biasanya memang ada pasien yang mau melahirkan yang sudah dibawa ke puskesmas. Maaf Bu Bidan, kami tidak bisa membawanya ke sini. Katanya istri saya sudah pecah ketubannya, tapi oroknya sulit keluar. Dia sekarang masih di rumah kami. Terus, di mana rumah Bapak? Di Desa Watusumo, Bu. Jawaban itu membuat Hartini kaget. Setahunya, desa itu letaknya lumayan jauh dari puskesmas tempatnya bertugas. Mungkin sekitar 15 km. Wah, jauh juga ya, Pak. Memangnya di sana tidak ada dukun beranak? Tanya Hartini dengan raut wajah meringis. Kedua lelaki itu hanya menggelengkan kepala. Terus kesananya saya naik apa? Kan cukup jauh. Kebetulan kami membawa mobil Bu Bidan. Saya janji nanti setelah selesai Ibu Bidan saya antar kembali ke sini, kata lelaki itu dengan penuh harap. Barangkali memang tidak ada pilihan lain bagi Hartini selain menyanggupi permintaan itu. Apalagi dia melihat wajah lelaki berkalung sarung itu yang sepertinya suami dari perempuan yang akan melahirkan amat memelas kepadanya. Baiklah Pak, saya persiapkan alat-alatnya sebentar ya. Bapak tunggu dulu di sini, kata Hartini sambil kembali ke kamarnya untuk mempersiapkan alat-alat kebidanan. Akhirnya Hartini bersama kedua lelaki penjemputnya pergi dengan naik Colt T100. Anehnya, Hartini sepertinya sama sekali tidak mendengar deru suara mesin mobil itu. Lebih aneh lagi, karena baru sekitar 10 menit perjalanan, lelaki berkalung sarung itu mengatakan kalau mereka sudah sampai di tempat tujuan. Hartini sebenarnya merasa aneh, namun dia lebih suka menyimpan perasaannya ketimbang bertanya kepada kedua lelaki yang menjemputnya. Setelah turun dari mobil, di depan mata Hartini terlihat sebuah rumah yang sangat bagus. Arsitektur bangunannya hampir menyerupai sebuah puri. Hartini sendiri sampai terkagum-kagum dibuatnya. Namun sekali lagi, dia lebih suka memendam perasaannya sendiri. Di rumah mewah itu sudah berkumpul banyak orang, lelaki dan perempuan, yang sepertinya usia mereka sebaya. Mereka kelihatan sedang menunggui seorang perempuan yang mengerang kesakitan di sebuah kamar. Tolong disiapkan air hangat ya Pak, pinta Hartini pada lelaki berkalung sarung yang benar adalah suami dari wanita yang akan melahirkan. Yang diperintah pun segera melakukan tugasnya. Sementara itu, Hartini segera membetulkan posisi tidur perempuan yang tengah bersiap dengan persalinan tersebut. Kaki si perempuan direnggangkan, sebagaimana halnya orang yang mau melahirkan. Sabar ya Bu, saya periksa dulu, sudah waktunya atau belum, kata Hartini sambil melihat ke balik kain yang menutupi kaki wanita tersebut. Perempuan itu tidak menjawab, tapi hanya mengerang-ngerang kesakitan. Oh, memang sudah hampir lahir. Sekarang tarik nafas panjang ya Bu, biar nanti saya beri aba-aba kapan ibu harus mengejan, perintah Hartini. Tolong bapak dan ibunya keluar sebentar ya, biar ibu ini bisa bernafas lega, perintah Hartini karena melihat di ruangan itu masih banyak orang yang menunggui perempuan yang akan melahirkan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Hartini melakukan tugasnya membantu persalinan, yang akhirnya berlangsung dengan lancar. Dengan terampil dia menolong bayi yang keluar dari rahim ibu tersebut, lalu dibersihkan dengan air hangat. Tetapi Hartini merasa aneh, karena bayi tersebut tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Alhamdulillah, bayinya laki-laki Pak, beritahu Hartini sambil menyerahkan bayi tersebut kepada ayahnya. Si lelaki yang tak pernah lepas dari kalungan sarung itu nampaknya kegirangan melihat kelahiran anaknya. Terima kasih Bu Bidan, berkat pertolongan ibu, anak saya bisa lahir dengan selamat, katanya dengan penuh ketakziman. Sama-sama Pak, saya hanya menolong semampu saya, jawab Hartini sambil melempar senyum. Dia pun segera mengemasi peralatannya, karena semua sudah berjalan dengan lancar. Sekarang saya permisi mau pulang Pak, tolong saya diantar kembali ya, pintanya kepada tuan rumah. Oh, tentu saja Bu, nanti biar teman saya yang mengantar ibu. Dan sebagai ucapan terima kasih, saya dan keluarga hanya bisa memberikan ini, kata lelaki itu sambil memberikan beberapa lembar uang kertas. Selain itu, saya akan mendoakan, semoga nanti ibu segera naik pangkat, tambah sang ibu yang baru saja melahirkan. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya doakan semoga ibu lekas sehat, ujar Hartini. Setelah itu Hartini diantar kembali ke puskesmas tempat pemondokannya. Begitu turun dari mobil, dia tidak mendengar suara apa-apa lagi. Bahkan ketika menoleh, dilihatnya mobil yang mengantarnya sudah lenyap dari pandangan mata. Ketika itulah Hartini tiba-tiba merasakan bulu tengkuknya berdiri meremang.
dan tubuhnya terasa amat dingin. "Loh, Bu Bidan dari mana?" tanya seseorang mengejutkan Hartini yang sedang dicekam rasa takut. Yang bertanya adalah Pak Sijan, penjaga malam puskesmas. "Saya dari membantu persalinan di Wotusumo, Pak," sahut Hartini sambil berusaha menekan perasaan. "Dari Wotusumo?" Pak Sijan terperangah. "Memangnya tadi Bu Bidan naik apa?" "Desa itu kan jauh sekali dari sini," sambungnya dengan keheranan. "Tadi saya diantar mobil, Pak." "Masa sih Pak Sijan tidak dengar suara mesin mobil itu?" jawab Hartini. "Dari tadi saya duduk di sini. Setahu saya tidak ada mobil lewat, apalagi berhenti di sini." Hartini terperangah. "Ah, masa sih Pak?" tanyanya setengah menggeragap. "Betul Bu Bidan. Malahan saya yang bingung melihat Bu Bidan berdiri sendirian di sini," Pak Sijan meyakinkan. Hartini masih terbengong-bengong ketika dia ingin memperlihatkan uang pemberian lelaki berkalung sarung itu. "Tadi orang itu memberi saya uang," katanya sambil mengeluarkan uang pemberian lelaki berkalung sarung. Anehnya, ternyata bukan uang yang diambilnya, melainkan lembaran daun jati. Hartini merasa heran sekaligus tercekam rasa takut. "Mungkin yang ditolong Bu Bidan tadi bukan orang sungguhan, tapi penunggu hutan Donoloyo," kata Pak Sijan sambil mengisahkan bahwa hutan Donoloyo memang masih angker. Karena di tempat itu ada perkampungan siluman yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Hartini memang tak percaya begitu saja, bahkan kemudian rasa takutnya hilang. Dia juga tidak merasa kecewa, sebab yang penting dia bisa melakukan tugasnya, yaitu menolong perempuan yang akan melahirkan. Tak peduli apakah itu berasal dari golongan orang-orang halus yang tinggal di hutan jati Donoloyo. Setahun setelah kejadian itu, Hartini dimutasi ke Solo, dan tak lama kemudian dia menjabat sebagai kepala seksi di sebuah rumah sakit di kota kelahirannya. Barangkali ini merupakan bayaran atas pertolongan yang pernah dilakukannya terhadap makhluk halus hutan jati Donoloyo tersebut.